Selamat pagi Pak Inayatullah. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan presentasi yang telah kami buat. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan presentasi yang bertema Ethics, Privacy, and Information System. Untuk anggotanya, ada saya, Antoni Christian, Sasin Olinda, Larasati, Sharon Avalina, dan Zara Desira. Untuk pertama-tama, ethics. Ethics atau kode etik dapat diartikan sebagai aturan benar atau salah yang digunakan setiap orang untuk membuat keputusan yang menunjukkan sifat mereka. Selanjutnya ada ethical issue. Pertama ada ethical frameworks, yang terbagi menjadi 5. Pertama ada utilitarian approach, mengevaluasi lebih membawa banyak dampak positif atau negatif. Selanjutnya ada rights approach, mengetahui hal yang dilakukan apa sesuai dengan HAM atau tidak. Selanjutnya ada fairness approach, mengetahui adil atau tidak. Selanjutnya ada common good approach, hal ini apakah memakai hati nurani atau tidak. Dan yang terakhir ada deontology approach, melanggar aturan atau tidak. Selanjutnya ada ethical and IT, yang terbagi menjadi 4. Pertama ada privacy issues, hak setiap orang untuk menentukan sejauh mana informasi dapat disebar. Selanjutnya ada accuracy issue, masalah dalam ketidakakuratan data. Selanjutnya ada property issue, masalah tentang kepemilikan data. Dan yang terakhir ada accessibility issue, mengetahui data dapat diakses sejauh mana, siapa yang perlu membayar untuk mendapatkan akses, dan lainnya. Untuk selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Syakir Salma. Baik, privasi. Privasi adalah hak seseorang untuk tidak diganggu-gugat dan bebas dari gangguan orang lain. Kemudian, dalam privasi ada yang namanya information privacy, yaitu information privacy adalah hak seseorang untuk menentukan kapan dan seberapa banyak informasi pribadinya boleh diambil. Kemudian ada threats to privacy atau ancaman dalam privasi. Yang pertama adalah data aggregators, digital desires, dan profiling. Jadi data aggregators ini adalah perusahaan yang memerlukan data pribadi seseorang untuk membuat digital desires atau berkas digital. Kemudian proses dari data aggregators untuk membuat digital desires ini adalah dinamakan profiling. Yang kedua dari threats to privacy adalah electronic surveillance. Misalnya adalah CCTV. Kalau ada CCTV, kadang kita suka tidak sadar bahwa di belakang kita ada CCTV, sementara kita sedang membuka sebuah uh, informasi krusial tentang privasi kita. Jadi tidak sadar kalau privasi kita itu sudah tertangkap di CCTV. Kemudian yang ketiga adalah personal information in database. Dan dari personal information in database ini maksudnya adalah data personal kita di dalam database. Contohnya itu adalah bank, agensi pemerintahan, terus agensi kredit. Nah, yang keempat adalah information on internet bulletin boards, news groups, and social networking sites. Ini hampir sama dengan personal information in database karena informasi kita bisa saja ada risk atau ada kayak kemungkinan informasi kita bisa klik, entah itu karena orang yang human errors atau karena sistemnya yang error. Kemudian privacy codes and policies, yaitu sebuah peraturan di organisasi guna menghargai dan melindungi privasi customer, klien, dan karyawan. Ada dua model dari privacy codes and policies ini. Yang pertama adalah opt-out model, yaitu mengumpulkan data personal klien sampai si klien tersebut meminta agar personal informasinya tidak dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah opt-in model, hanya mengumpulkan data personal saat klien memintanya untuk dikumpulkan. Berikutnya masuk ke information security. Information security ini mengacu pada semua proses dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi informasi suatu organisasi dari akses dan gangguan pihak luar. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Oke, selanjutnya dibawakan oleh saya, Laras.
yaitu 5 factor contribute to the increasing vulnerability of information resources. Yang pertama adalah evolusi sumber daya IT dari sekedar mainframe menjadi lingkungan bisnis, jaringan nirkabel yang sangat kompleks, saling terhubung dan saling bergantung saat ini. Lalu yang kedua, komputer modern dan perangkat penyimpanan menjadi lebih kecil dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Karakteristik ini mempermudah pencurian atau kehilangan komputer atau perangkat penyimpanan yang berisi informasi sensitif dalam jumlah besar. Alasannya karena contohnya yaitu time drives atau flash drives yang semakin lama ukurannya semakin kecil, lebih cepat, lebih murah, dan dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Lalu yang ketiga, kemampuan komputasi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang hacker semakin berkurang. Alasannya karena internet mengandung informasi dan program komputer berupa skrip yang dapat diunduh dan digunakan siapa saja untuk menyerang sistem informasi apapun yang terhubung ke internet. Lalu yang keempat ada kejahatan terorganisir internasional mengambil alih cybercrime. Cybercrime itu mengacu pada kegiatan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer, khususnya internet. Lalu yang terakhir, adanya kurangnya dukungan manajemen. Maksudnya yaitu manajer berhubungan dekat dengan employee setiap hari dan berada di posisi yang bisa menentukan apakah employee mengikuti safety prosedur ataupun tidak. Lalu selanjutnya ada treat to IS. Yang pertama itu unintentional to IS, yaitu treat yang tidak disengaja. Merupakan tindakan yang dilakukan tidak bermaksud jahat, namun menjadi ancaman yang serius bagi sistem informasi. Selanjutnya ada unintentional to IS, yaitu dua jenis ancaman yang tidak disengaja. Yang pertama itu ada human error, yaitu kelalaian manusia. Dan yang kedua ada social engineering, mengelabui atau memanipulasi karyawan. Ada tailgating, yaitu memasuki wilayah tanpa izin resmi. Dan shoulder surfing, teknik peretasan, mencoba mencuri informasi sensitif dengan memata-matai aktivitas orang lain. Selanjutnya ada deliberate treat to IS. Yang pertama itu information extortion, yaitu pemerasan informasi. Yang kedua sabotage or vandalism, yaitu merusak sistem. Yang ketiga theft of equipment or information, yaitu pencurian perlengkapan atau informasi. Yang keempat ada identify theft, yaitu pencurian identitas. Spyware, yaitu software yang diinstal secara tidak sah tanpa izin. Lalu ada spamware, scammer yang ditujukan pada komputer. Dan yang terakhir yaitu cookies, situs yang menyimpan sedikit informasi komputer. Lalu selanjutnya dibawakan oleh Sharon. Lalu yang kemudian adalah what organization are doing to protect information resource. Dalam industri keamanan ini, informasi berjuang kembali terhadap cybercrime. Jadi perusahaan sedang memegang perangkat lunak dan layanan yang memberikan peringatan dini masalah di internet. Enggak seperti perangkat lunak antivirus tradisional yang reaktif, namun sistem peringatan ini digunakan untuk meminta web untuk virus baru dan mengingatkan perusahaan terhadap bahaya. Jadi ada risiko kemungkinan bahwa ancaman akan berdampak pada semua sumber informasi. Jadi tujuan manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan meminimalkan dampak dari ancaman. Dan kata lain, manajemen risiko berusaha untuk mengurangi risiko untuk ke tingkat yang dapat diterima. Dan terdapat 3 risiko yang terjadi dan berproses, yaitu pertama risiko manajemen, kedua risiko analisis, dan ketiga risiko mitigation. Di dalam risiko mitigation terdapat analisis yang dilakukan. Pertama, risk acceptance yang menerima potensi risiko. Lalu yang kedua, risk limitation yaitu membatasi risiko. Yang ketiga adalah risiko transference yaitu mentransfer risiko dengan cara lain untuk mengurangi kerugian dalam perusahaan. Lalu selanjutnya adalah information security controls. Dalam information security controls ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama physical controls, access control, dan communication atau network controls.
Physical trust ini melindungi fasilitas komputer secara fisik, sedangkan access control membataskan akses pengguna yang tidak sah, seperti masuknya hal yang di luar yang seperti cybercrime atau hacker yang masuk untuk masuk paksa dalam sebuah komputer. Lalu kemudian communication network atau controls, yaitu melindungi pemerintahan data yang melewati jaringan. Lalu yang kemudian adalah information security controls. Dalam information security controls ini terdapat physical controls yang berarti untuk mencegah seseorang untuk menggunakan akses ke fasilitas perusahaan secara ilegal yang sebelumnya telah dijelaskan. Lalu kemudian physical control ini berupa gedung, security, dan sistem alarm yang digunakan. Alat yang digunakan untuk keamanan informasi bisa digunakan seperti sensor tekanan atau sensor suhu dan detektor gerakan. Lalu kemudian ada access control. Dalam proses ini terdapat autentikasi atau yang biasa disebut juga pengenalan. Dan autentikasi ini biasanya terdapat contoh halnya adalah biometrics dan password. Lalu kemudian ada authorization, yaitu hak khusus atau hak istimewa seseorang untuk mengakses operasi sistem komputer. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jara. Selanjutnya ada communication network controls, yaitu ada firewall, yaitu mencegah akses ilegal ke private network. Ada juga anti-malware system, atau mencegah serangan malware atau virus. Ada juga whitelisting, atau perangkat lunak yang dapat diakses dengan aman. Ada juga blacklisting, atau software yang dapat dijalankan selain yang di daftar hitam. Ada juga encryption, atau pengamanan informasi selain penerima informasi, atau ada juga virtual private networks atau koneksi antar jaringan secara privacy melalui internet. Masih ada juga secure socket layer atau mencegah pengiriman data ke server dan pengguna situs web tersebut. Ada juga employee monitoring system atau monitoring segala kegiatan pekerja. Selanjutnya ada business continuity planning, backup, and recovery. Terus itu adalah strategi untuk memperkecil efek gangguan agar proses bisnis terus berlangsung. Yang pertama ada hot site atau fasilitas komputer seperti ventilasi komputer, proses pengaturan suhu, dan yang lain-lain. Kedua ada cold site atau ruang dengan daya listrik dan HVAC. Tetapi komputer harus dibawa dari luar jika diperlukan, dan link komunikasi bisa ada ataupun tidak. Yang ketiga ada warm site, yaitu kombinasi antara hot site dan cold site. Sekian dari kelompok kami untuk mempresentasikan materi ini.